Banten berada dekat dengan zona megathrust Selat Sunda yang dipetakan sebagai potensi gempa besar. Bukan hanya guncangan kuat, tapi juga potensi tsunami. Saat ini saya berada di wilayah Lebak, Provinsi Banten, berjarak kurang lebih 200 km dari lempeng samudra yang bergerak menghujam ke bawah lempeng benua. Sepanjang kontak kedua lempeng tersebut, gempa megathrust bisa terjadi kapan saja. Ikuti perjalanan saya menelusuri pesisir Banten dalam ekspedisi megathrust pesisir selatan Jawa. Provinsi Banten memiliki garis pantai yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, sepanjang lebih dari 138 km. Sebuah anugerah alam yang menjadi lumbung ekonomi sekaligus sumber kehidupan. Dari laut, nelayan Banten mampu menangkap ribuan ton ikan dalam setahun. Namun di balik anugerah alam ini, jauh di lepas pantai, terpendam sebuah kekuatan alam yang sedang mengintai. Teh, sekarang kita ada di mana, Teh? Kita ada di ujungnya sisi megathrust. Dalamnya itu 50 km di bawahnya kita. Di bawah kita ini? Di bawah kita ini sampai ke kira-kira 150 sampai 200 km. Nah, itu adalah si bidang pertemuan awalnya itu. Pertemuan awalnya di sana. Sepanjang pesisir selatan Jawa, megathrust membentang sepanjang 1000 km dari barat hingga ke timur. Terletak di lautan, bukan di daratan, karena megathrust merupakan pertemuan antara kerak samudra dengan kerak benua. Bidang megathrust secara terus-menerus mengumpulkan energi. Pada masa tertentu, akan terjadi pelepasan yang dapat memicu guncangan kuat yang disebut gempa bumi. Kalau bergerak itu apa yang akan terjadi, Teh? Dia bisa menimbulkan gempa megathrust karena di bawah samudra. Jadi saat dia naik, dia juga akan mengangkat air, kolom air yang ada di atasnya. Hingga saat ini, belum ada yang bisa memprediksi kapan dan di mana gempa akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah siap siaga. Seperti yang dilakukan SMA Negeri 1 Panggarangan Bayah, Banten. Saat gempa terjadi, mereka paham apa yang harus diperbuat. Sekolah ini letaknya hanya ratusan meter dari bibir pantai. Bentangnya terbuka, tidak ada tanggul dan tanaman laut yang bisa meredam gelombang. Saat peringatan tsunami keluar, mereka harus evakuasi ke tempat tinggi. Pokoknya kita harus menjauh dari bangunan. Ini kita di absen dulu, biar kita cari tahu nih siapa yang masih ketinggalan di dalam ruangan. Yang lainnya aman. Oke, jadi selain ada tim sweeping, di sini juga ada tim logistik dan kesehatan. Jadi tugasnya mereka itu untuk mengambil makanan dan bahan-bahan kesehatan. Saat semua sudah berkumpul di lapangan, korban luka akan dirawat sementara sambil menunggu kabar selanjutnya dari pihak yang berwenang. Nah, ini dia tugasnya tim kesehatan, langsung nyelamatin Bayu yang tadinya jatuh di dalam kelas. Kecepatan tsunami itu, kalau di laut lepas, dia kecepatannya secepat pesawat. Itu bisa mencapai 800 km per jam. Jadi nyampe sini itu secepat mobil, nanti begitu udah masuk pesisir, secepat pelari. Itu kira-kira 36 km per jam. Bu, ada info dari BMKG telah terjadi gempa bumi 8 magnitudo dan itu berpotensi tsunami. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kita harus secepat mungkin ke tempat evakuasi.
Berdasarkan hasil pemetaan para ahli, sekolah dan desa Panggarangan termasuk kawasan yang bisa tersapu ombak tsunami. Warna oranye pekat pada peta rendaman tsunami ini menunjukkan dengan skenario gempa di atas 8 magnitudo. Tinggi ombak yang akan menyapu sekolah ini bisa lebih dari 3 meter. Oke, jadi sekarang kita udah di titik evakuasi sementara. Di sini didata ulang, jadi setiap gugus itu ngecek kesehatan, korban jiwa, bisa jadi ada yang tertinggal di bawah sana. Apa yang dilakukan guru dan siswa ini menjadi bukti bahwa mereka mengenal dan memahami potensi gempa yang ada di lingkungannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Sejak dahulu kala, Megathrust sudah bersama kita. Lalu, apakah kita harus memelihara rasa takut yang berlebihan? Jawabannya adalah tidak. Yang perlu kita lakukan adalah siap siaga dan memelihara kewaspadaan agar saat gempa Megathrust terjadi bisa mengurangi dampak risiko yang diakibatkan. Tempat pelelangan ikan Binuangan adalah salah satu potret bahwa laut adalah lumbung kehidupan. Berdamai dengan Megathrust itu artinya kita harus tetap memahami dan menyesuaikan sambil ngambil manfaat laut. Tempat pelelangan ikan atau TPI Binuangan adalah salah satu pelabuhan perikanan yang terletak di Desa Muara, Kabupaten Lebak, Banten. Setiap hari perkiraan hasil tangkapan laut yang masuk ke tempat ini mencapai kurang lebih 4 ton. Wah, ini ikan apa? Tuna. Saya diketawain loh gara-gara ikannya ini berat banget, saya nggak kuat nariknya. Woi, bantu bapak. 1, 2. Ayo. Jadi ini emang ikannya segar-segar, jadi masyarakatnya saling tawar-menawar secara terbuka. Lelang yang tertinggi menang, lelang yang tertinggi menang. Kata ibunya yang tertinggi menang. Pulau Sebesi berada di bawah ancaman gempa dahsyat karena dekat dengan zona pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia.